Pemprov Jakarta bersama petugas gabungan membersihkan fasilitas umum yang rusak akibat unjuk rasa. Kegiatan ini merupakan upaya membangun kembali situasi aman di Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta bersama elemen masyarakat membersihkan dan merevitalisasi halte Transjakarta Senen yang rusak akibat aksi anarkis beberapa hari lalu. Kegiatan membersihkan fasilitas umum ini sebagai upaya bersama dalam membangun kembali situasi yang aman dan kondusif di Jakarta. Halte Transjakarta yang dibersihkan adalah halte Senen dan kaki-kaki jembatan penyeberangan orang. Sebanyak 215 orang dari berbagai lapisan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ini seperti pengemudi ojol, pelajar hingga pasukan oranye. Dari hari Sabtu kita udah gotong royong. Cuman artinya memang ini adalah gerakan serentak yang kita lakukan. Setelah ini kami Porkovinda akan rapat dan setelah itu seluruh wali kota bergerak sama, yaitu kita melakukan bersih-bersih Jakarta. Saya terima kasih dengan teman-teman ojol yang sebetulnya nggak lain dari supir oplet juga sebetulnya ente. Cuman bedanya ente pakai jaket, ada kagak. Terima kasih, ini anak-anak sekolah Jakarta, ada SMK, ada STM. Kemudian terima kasih kepada peritel. Mudah-mudahan dalam minggu ini Atrium Senen harus buka. Di sisi lain, Pemprov Jakarta juga mendukung semua aspirasi masyarakat. Setiap lapisan masyarakat diizinkan untuk menyuarakan pendapat dengan tetap menjaga situasi tetap kondusif tanpa melakukan aksi vandalisme. Dari Jakarta, tim liputan Ayus melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan total kerugian dari demonstrasi yang berujung kericuhan beberapa waktu lalu mencapai 55 miliar rupiah. Sejumlah infrastruktur yang rusak diantaranya halte, gerbang tol hingga CCTV. Tanggal 1 September jam 5 pagi, tadi pagi, seluruh rute layanan Trans Jabodetabek 14 koridor sudah berjalan dengan normal. Dan memang ada sedikit hambatan, tetapi kami yakin sekarang ini pasti sudah normal. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mulai dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 September, baik itu MRT maupun Transjakarta, 0 rupiah atau gratis. Saudara-saudara sekalian, kemarin ada pertanyaan mengenai estimasi kerugian. MRT Jakarta, kerusakan infrastruktur untuk MRT sebesar 3,3 miliar MRT. Transjakarta kurang lebih 41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV infrastruktur lainnya 5,5 miliar. Sehingga total kerusakan ada 55 miliar. Selain itu, saudara-saudara sekalian, kita harus memberikan subsidi transportasi karena gratis tadi kurang lebih 18 miliar sampai dengan seminggu ini. Ada 716 orang yang menjadi korban unjuk rasa. Di luar Polri, di Polri tersendiri. Dan 700 lebih tadi, semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh Pemda DKI. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo menjenguk korban yang terluka baik dari anggota Polri maupun masyarakat sipil. Presiden pun meminta Kapolri untuk menaikkan pangkat anggota polisi yang terluka. Presiden Prabowo Subianto tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dengan ditemani oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Tedri Indrawijaya. Presiden Prabowo menyempatkan diri untuk menyapa dan berbincang dengan para korban. Korban yang dirawat tidak hanya warga biasa, tetapi juga anggota Polri. Masyarakat umum mau belajar. Salah satunya adalah seorang peserta wanita yang dirampok oleh perusuh. Tak hanya terluka, motor miliknya juga raib di begal perusuh.
Terus peristiwanya bagaimana? Mau ke pasar Pak Presiden, terus ada bakar-bakar, terus di begal, sepeda motornya diambil, patah tulang. Sepeda motor dia diambil. Siap. Ini katanya pejuang untuk apa? Bukan. Bukan hasilnya memperjuangkan itu. Oh siapa ya? Katanya demonstrasi untuk memperjuangkan rakyat kecil. Rakyat kecil dikorbankan. Siap. Tolong motornya diganti ya. Baik ya Pak, siap. Kau perlu motor apa? Pengennya motor apa? Penting bisa ke pasar. Penting bisa ke pasar. Penting bisa ke pasar. Cari yang bagus. Ya. Anda yang harus sehatnya. Siapa namamu? Nur Hasan. Nur. Oke. Nanti saya cariin pacar ya. Ya. Nur. Selain warga, di rumah sakit ini ada 14 anggota Polri dirawat intensif di RS Polri. Presiden perintahkan menaikkan pangkat para polisi yang terluka karena dianggap telah melindungi rakyat. Ada perdarahan di selaput otak. Sementara itu, pemirsa, keluarga Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas tertabrak rantis Polri, mendapat rumah subsidi gratis dari pemerintah. Keluarga Afan terharu karena semasa hidup Afan bercita-cita bisa membelikan rumah untuk orang tuanya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyerahkan kunci rumah subsidi kepada keluarga Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas tertabrak rantis polisi saat aksi unjuk rasa. Lokasi hunian ini berada di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Keluarga Afan mengaku senang sekaligus terharu. Karena kalau tidak cocok di sini, saya sudah siapkan 2 alternatif rumah subsidi. Yang pertama di Tiga Raksa, yang bagus, ya Pak Heru ya. Yang di Tiga Raksa ya, di Tangerang ya. Yang kita udah cek, bagus. Yang kedua di Serang, di Serang ya gitu. Nah, jadi saya meminta memang dari Bapak Ibu mungkin tidak muter-muter. Adapun biaya pembelian rumah ditanggung Menteri PKP Marwarar Sirait dibantu BP Tapera. Semasa hidupnya Afan merupakan tulang punggung keluarga dan bercita-cita bisa membelikan rumah untuk kedua orang tuanya. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ribuan prajurit TNI bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menggelar istighosah atau doa bersama di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Doa bersama ini menjadi upaya spiritual untuk memperkuat persatuan bangsa. Istighosah diikuti tidak hanya oleh prajurit TNI, tetapi juga ratusan anak yatim sebagai simbol doa tulus generasi penerus bangsa. Ustadz Adi Hidayat yang hadir sebagai penceramah menyampaikan pesan mendalam mengenai pentingnya menjaga spiritualitas sebagai fondasi kekuatan bangsa. Ustadz Adi Hidayat menekankan bangsa Indonesia memiliki modal besar dalam membangun kekuatan pertahanan. Namun adaptasi terhadap perkembangan zaman menjadi hal yang tidak kalah penting. Tentara Nasional Indonesia menegaskan komitmen untuk menjaga soliditas, memperkuat sinergi lintas elemen bangsa, serta tetap dekat dengan rakyat sebagai fondasi persatuan bangsa. Untuk menuntaskan segala bentuk tindakan kriminalitas, 1. Falyabudu rabb hadzal bait. Jika negara ingin kokoh, jika negara ingin kuat, maka falyabudu rabb hadzal bait. Yang pertama, jaga nilai-nilai spiritualitas kita. 2. Alladzi at'amahu min ju'. Tidak boleh ada yang lapar. Termasuk prajurit-prajurit kita yang hari ini bertugas, tidak boleh ada yang lapar ini. Kesejahteraan harus terjaga dengan baik. Saya juga terus menyuarakan supaya kesejahteraan itu baik. Kalau kesejahteraannya bagus, tidak ada pikiran yang lain. Anda akan berjuang dengan seutuhnya. 3. Wa amanahum min khauf, mesti bebas dari ancaman-ancaman keamanan. Oleh karena itu, prima dijaga dengan baik. Saya ulangi lagi, prima dijaga dengan baik.
Ratusan driver ojek online di Medan menggelar solidaritas untuk Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia korban demo di Jakarta. Berawal dari makam pahlawan Medan, ratusan ojek online menggunakan kendaraan roda 2 dengan tertib dan damai menuju ke Mapolda Sumatera Utara untuk menyampaikan aspirasinya. Setibanya di Mapolda Sumatera Utara, Ketua Godam menyampaikan aspirasi ojek online sekaligus tuntutan agar aparat kepolisian lebih humanis dalam menjaga unjuk rasa. Dan meminta Kapolda Sumut meminta maaf kepada seluruh ojek online Sumatera Utara atas meninggalnya rekan mereka Afan Kurniawan, korban demo di gedung DPR RI Jakarta. Untuk melakukan aksi solidaritas bagian kegiatan yang sama pula di beberapa tempat di tanah air atas peristiwa meninggalnya salah satu rekan ojol kemarin di aksi unjuk rasa di Jakarta. Kami hadir datang mewakili teman-teman untuk menyampaikan rasa duka cita ya, dan mengungkapkan rasa kekecewaan atas peristiwa tersebut. Kami memohon Bapak Kapolda bisa menintrospeksi diri ya. Sementara itu, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Wisnu Hermawan Febrianto, yang menemui masa Godam langsung disambut antusias ratusan ojek online. Saya selaku Kapolda Sumatera Utara turut berduka cita atas meninggalnya saudara kita, saudara Afan Kurniawan. Kami, aparat kepolisian, akan membenah diri untuk bisa berbuat lebih baik pada masyarakat. Tuntutan mereka sebagai kritik buat Polri, dan kita akan berbenah diri ya untuk bisa berbuat lebih baik. Aksi solidaritas ditutup dengan foto bersama Kapolda Sumatera Utara dengan para driver ojek online. Petugas mengimbau kepada para driver ojek online untuk tidak terpancing provokasi yang mengajak demo anarkis. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.